Shalom, perkenalkan nama saya Violeta Mamahit. Dan pada saat ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Dan pada saat ini saya mengambil materi dari pertemuan ke-6, yaitu pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Kita masuk dalam pendahuluan. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan pusat pemberitaan dalam Perjanjian Baru. Dan seluruh Injil, khotbah para rasul dan surat-surat para penulis Perjanjian Baru berporos pada karya Kristus yang mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Peristiwa ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi tindakan penyelamatan Allah yang menentukan identitas iman Kristen. Melalui kematian Kristus, dosa dikalahkan, melalui kebangkitannya, hidup baru dinyatakan. Dan yang pertama, kita masuk dalam teologi kematian dan kebangkitan Kristus sebagai inti ajaran Perjanjian Baru. A. Makna teologis kematian Kristus. Kematian Kristus dipahami sebagai tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan relasi dengannya. Salib bukan kekalahan, melainkan puncak ketaatan Kristus dan manifestasi kasih Allah. Kita masuk yang pertama, penebusan. Penebusan menunjuk pada kebebasan melalui pembayaran harga tebusan. Dan dalam teologi Perjanjian Baru, Kristus menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan hukuman. Dan istilah pentingnya di sini ada agorazo yang artinya membeli dan memperoleh, exagorazo artinya membebaskan sepenuhnya, dan lutro artinya menebus dengan harga tertentu. Maknanya, keselamatan manusia tidak diperoleh melalui usaha sendiri, tetapi melalui karya Kristus. Dan yang kedua di sini pendamaian. Pendamaian berarti pemulihan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Dosa menciptakan pemusnahan, tetapi melalui kematian Kristus, manusia diperdamaikan dengan Allah. Dan yang ketiga, pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar karena iman kepada Kristus. Status manusia di hadapan Allah berubah bukan karena jasa pribadi, tetapi karena kasih karunia. Yang keempat, ada pengampunan dosa. Melalui darah Kristus, dosa dihapuskan dan manusia menerima pengampunan. Pengampunan ini membuka jalan menuju persekutuan baru dengan Allah. Dan yang kelima, ada pengudusan. Kematian Kristus juga menjadi dasar kehidupan kudus. Orang percaya dibebaskan dari kuasa dosa untuk hidup taat dan serupa dengan Kristus melalui karya Roh Kudus. Yang keenam, ada pengorbanan. Salib menunjukkan kasih yang rela berkorban. Kristus menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia dan menjadi teladan etika Kristen. B. Kita masuk dalam makna teologis kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah inti kemenangan Injil. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman Kristen kehilangan dasar. 1. Bukti kuasa ilahi. Kebangkitan menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah dan memiliki kuasa atas maut. 2. Kemenangan atas dosa dan kematian. Kebangkitan menyatakan bahwa kuasa dosa telah dipatahkan dan maut tidak lagi berkuasa mutlak. 3. Dasar pengharapan eskatologis. Kristus adalah yang sulung dari antara orang mati. Kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan umat percaya di masa depan. Dan yang keempat, kehidupan baru. Kebangkitan membuka realitas hidup baru sekarang ini, yaitu pembaruan moral, spiritual, dan relasional. 5. Dasar misi gereja. Kristus yang bangkit mengutus gereja untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Dan yang kedua, implikasi teologis kematian dan kebangkitan Kristus. A. Implikasi bagi kehidupan iman. 1. Kepastian keselamatan. Orang percaya memiliki dasar iman yang kokoh karena keselamatan bersumber pada karya Kristus, bukan kemampuan manusia. 2. Hidup dalam kasih karunia, kesadaran bahwa keselamatan adalah anugerah yang mendorong kerendahan hati, syukur dan ketergantungan kepada Allah. 3. Kemenangan atas dosa. Melalui persatuan dengan Kristus, orang percaya dipanggil meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. 4. Penghargaan di tengah penderitaan.
Kebangkitan Kristus memberi pengharapan bahwa penderitaan dan kematian bukan akhir. B. Implikasi bagi praksis gerejawi. 1. Dasar pemberitaan gereja. Isi utama pewartaan gereja adalah Kristus yang mati dan bangkit. Yang kedua, dasar sakramen dan ibadah. Perjamuan kudus mengingat kematian Kristus, sedangkan baptisan melambangkan kematian terhadap dosa dan kebangkitan kepada hidup baru. 3. Pelayanan dan diakonia. Kasih Kristus yang berkorban menjadi pola pelayanan gereja kepada sesama, khususnya yang lemah dan menderita. 4. Kesaksian di tengah dunia. Gereja dipanggil menjadi saksi hidup tentang kuasa kebangkitan melalui integritas, kasih, dan keadilan sosial. Yang ketiga, relevan bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen. Bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen, pemahaman tentang kematian dan kebangkitan Kristus penting karena yang pertama, menjadi dasar pengajaran iman Kristen yang benar. Yang kedua, membentuk spiritualitas yang berpusat pada Kristus. Yang ketiga, menolong dalam pelayanan pendidikan gerejawi dan sekolah. Yang keempat, menjadi sumber etika pelayanan yang rela berkorban. Dan yang kelima, menumbuhkan pengharapan dan menghadapi tantangan hidup dan pelayanan. Dan kesimpulannya adalah kematian dan kebangkitan Kristus merupakan inti teologi perjanjian baru. Melalui kematiannya, Kristus menebus, mendamaikan, membenarkan, mengampuni, dan menguduskan manusia. Melalui kebangkitannya, ia mengalahkan maut, memberi hidup baru, dan menjamin pengharapan masa depan. Karena itu, kedua peristiwa ini bukan hanya doktrin iman, tetapi dasar kehidupan Kristen, pelayanan gereja, dan pendidikan iman yang relevan sepanjang zaman. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan fondasi utama sekaligus inti dari iman dan warta penyelamatan Kristen. Kematiannya adalah karya pendamaian atas dosa, sedangkan kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas maut. Keduanya adalah satu kesatuan karya keselamatan yang tak terpisahkan, sehingga tidak boleh dipandang secara terpisah. Dan kita masuk dalam makna teologis kematian Kristus sebagai inti ajaran dari perjanjian baru. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukanlah sebuah tragedi yang tak terduga dalam rencana Allah, melainkan puncak dari misi keselamatannya dalam perjanjian baru. Dan kematian Yesus Kristus tidak hanya dipahami secara historis sebagai hukuman mati oleh penguasa Romawi, namun tetap mengandung makna teologis yang mendalam. Lalu kita masuk dalam kematian sebagai penggenapan nubuat dan perdamaian. Perjanjian baru memandang kematian Kristus sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama. Ia hadir sebagai anak domba Allah yang menjalankan fungsi pendamaian dengan menanggung hukuman dosa manusia. Melalui kematian substitusi ini, Allah memenuhi keadilannya sekaligus menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Kematian sebagai kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Salib tidak hanya bermakna pendamaian, tetapi juga menjadi medan pertempuran kosmi di mana Kristus meraih kemenangan atas kuasa kegelapan. Melalui kematiannya, Kristus menghancurkan kuasa dosa, menghapuskan dakwaan atas manusia, dan mematahkan belenggu maut. Dengan demikian, salib berubah dari simbol kehinaan menjadi instrumen kemenangan ilahi dan kuasa-kuasa yang membelenggu umat manusia. Makna teologis kebangkitan Kristus sebagai inti ajaran perjanjian baru. Kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar peristiwa kelangsungan hidup setelah kematian, melainkan sebuah tindakan kreatif Allah yang menyatakan bahwa kematian tidak memiliki kuasa terakhir atas anaknya. Kebangkitan sebagai validasi karya penyelamatan. Kebangkitan Yesus adalah bukti mutlak keberhasilan misi penyelamatannya, dan tanpa kebangkitan, kematiannya hanya dianggap sebagai kegagalan. Namun kebangkitannya berfungsi sebagai validasi ilahi yang memastikan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan,
sekaligus menjadi dasar pembenaran bagi umat manusia di hadapan Allah. Dan kita masuk dalam kebangkitan sebagai dasar pengharapan eskatologis. Kebangkitan Kristus berfungsi sebagai jaminan utama bagi kebangkitan orang percaya di masa depan. Peristiwa ini mengalihkan fokus iman Kristen dari sekedar moralitas duniawi menuju kepastian kerajaan Allah yang kekal, di mana kematian dipandang bukan sebagai akhir, melainkan pintu gerbang menuju persekutuan pribadi dengan Allah dalam kemuliaan. Kita masuk dalam implikasi teologis peristiwa kematian dan kebangkitan bagi umat. Pemahaman atas kematian dan kebangkitan Kristus tidak boleh berhenti sebagai wacana akademis, melainkan harus bertransformasi menjadi dasar bagi gaya hidup dan etika Kristen. Lalu kita masuk dalam implikasi bagi pembenaran dan hidup baru. Kematian Kristus memberikan status dibenarkan, sementara kebangkitannya menyediakan kuasa untuk menjalani hidup baru. Dan hidup baru ini bukan berasal dari usaha manusia, melainkan partisipasi dalam kuasa kebangkitan Kristus yang membebaskan umat dari kuasa dosa dan hukum Taurat untuk hidup dalam kasih karunia. Kesimpulannya, kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti ajaran Perjanjian Baru. Kematiannya adalah penggenapan rencana keselamatan sebagai pendamaian dosa dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Kebangkitannya bukan sekedar sejarah, melainkan stempel ilahi yang memvalidasi misi tersebut sekaligus menjadi fondasi pengharapan umat percaya. Dan implikasi ini bersifat integral, tidak ada pembenaran tanpa salib, dan tidak ada hidup baru tanpa kebangkitan. Hal ini menuntut orang percaya menghayati iman sebagai gaya hidup yang berpusat pada kasih, pengorbanan, dan kesaksian akan kuasa Kristus yang hidup. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti iman Kristen. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada keselamatan, pengampunan dosa, dan pengharapan hidup kekal bagi manusia. Dan pentingnya kematian Kristus menebus dosa manusia, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa, hukuman dosa yang seharusnya ditanggung manusia, namun ditanggung oleh Kristus. Sebab upah dosa ialah maut, yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23, menyatakan kasih Allah melalui kematian Yesus. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Dan Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan bahwa Allah mengaruniakan anaknya supaya manusia memperoleh hidup yang kekal, mendamaikan manusia dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi melalui pengorbanan Kristus, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Memberikan pengampunan dan keselamatan dari Kristus menjadi dasar pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan pentingnya kebangkitan Kristus membuktikan Yesus menang atas maut dan dosa. Kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa dosa dan kematian telah dikalahkan, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Kebangkitan menjadi bukti bahwa semua perkataan dan janji Yesus adalah benar, memberikan pengharapan hidup kekal. Karena Kristus bangkit, orang percaya juga memiliki harapan dan kebangkitan dan kehidupan kekal. Menjadi dasar iman Kristen, Rasul Paulus berkata bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang percaya, yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Memberi kekuatan hidup baru, kebangkitan Kristus memberi kuasa bagi orang percaya untuk hidup dalam kemenangan, meninggalkan dosa, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kematian Kristus membawa penebusan dan pengampunan dosa, sedangkan kebangkitan Kristus membawa kemenangan, pengharapan, dan hidup baru. Karena itu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar utama iman dan keselamatan dalam kekristenan. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang materi ke-6 yang adalah pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.